diantar sama teman sampai ke lokasi bengkel tersebut. Teman yang antar saya ini langsung balik lagi, dan saya Audio Jungle. Bang Icam, itu kita abang mungkin bisa menceritakan kronologi dari kejadian kasus ini menimpa Bang Icam sebulan yang lalu nanti seperti apa Bang? ya awal mulanya saya keluar rumah berniat untuk datang ke satu bengkel. Di bengkel tersebut saya sedang memperbaiki motor. Eh, saya diantar sama teman sampai ke lokasi bengkel tersebut. Teman yang antar saya ini langsung balik lagi, dan saya sampai bengkel ternyata motor yang saya perbaiki belum selesai. Kebetulan ini bengkel Vespa juga, dan yang di lokasi bengkel itu semuanya mau pada berangkat ke acara Vespa, sedangkan ya si mekanik yang sedang memperbaiki motor saya mau pergi ke satu bengkel lain untuk eh, memperbaiki spare part motor yang sedang saya perbaiki. Akhirnya saya bingung mau kemana ya. Yang antar saya ke bengkel itu udah pergi pulang, dan yang lain akhirnya ngajak saya untuk ikut aja ke acara Vespa. Nah, Awalnya ini Bang Icam berniat ini untuk memperbaiki motor ya? iya, nggak ada niat untuk ke lokasi Vespa itu, karena nggak ada kendaraan. Saya akhirnya ya mau nggak mau ikut ke acara tersebut. Nah, di acara tersebut yang boncengin saya ini pulang dulu mau mandiin anaknya. Hmm. Nah, Lokasi acara itu nggak jauh dari bengkel atau? nggak jauh, Oke. sangat dekat. Nah, saya di lokasi tersebut bingung mau ngapain karena asing saya di acara itu tuh. Jadi nggak ada Nggak orang yang nggak abang banyak yang kenal, kenal, bukan nggak ada. teman-teman abang juga itu yang buat Bukan. acaranya? Oke. Nah, saya lontang-lantung aja muter-muter karena nggak ada yang kenal. Saya bingung juga mau ngapa. Tiba-tiba ada yang manggil, perempuan manggil. Manggil, saya samperin. Pas deket saya mulai kenal tuh. Kenalnya di situ. Enggak, saya kan udah kenal udah lama. Oh, Cuman teman lama ternyata nih yang ya manggil nih. dulu sih satu komunitas di Pang sama saya. Oke. Cuman saya nggak tahu kalau sekarang dia anak Vespa. Hmm. Nah, terus dia panggil saya samperin. Pas salaman dia begini, pegang tangan saya begini, kemana aja lo, pegang tangan saya begitu. Terus saya langsung, dia kan lagi rombongan tuh sama teman-temannya, yang kebanyakan cowok. Hmm. Saya salaman dulu sama teman-temannya semua, karena saya kan ya nggak enak kalau nggak salaman sama semuanya kan. Hmm. Saya salaman sama semuanya, yang ternyata di situ ada cowoknya si perempuan ini. Entah siapanya, cowoknya atau siapanya, karena saya nggak saling kenal juga sama mereka. Hmm. Nah, di situ saya kebanyakan intens ngobrol sama si perempuan ini, Karena karena hanya mengenal eh, dia ya. karena hanya mengenal dia, dan hanya dia yang ngajak saya ngobrol. Hmm. Nah, obrolannya ya seputar temen yang nyebut-nyebut nama-nama teman lama kita aja. Oke. Sekarang kemana nih si ini, kemana, hanya sekedar obrolan kayak gitu. Hmm. Nah, tiba-tiba terjadilah itu apa, pemukulan terhadap saya. Lagi ngobrol tiba-tiba mereka datang langsung ngeroyok. Nggak datang, emang kita lagi ngobrolnya tuh satu lingkaran. Cuman yang intens untuk ngajak ngobrol saya ya si perempuan ini, dan si cowok-cowok yang lain ya asik sama obrolan mereka dengan yang lainnya. Teman lamanya si Bang Icam ini namanya siapa? Si eh perempuan ini namanya. Novi. Oke. Jadi si Nov ini teman lamanya Bang Icam Iya, betul. yang intens ngobrol nih Iya, selama acara nih. iya, betul. Di pertengahan ngobrol akhirnya Terjadilah pemukulan tersebut. tanpa Bang Icam tahu nih Tan masalahnya apa. tanpa tahu, karena saya ngerasanya ya mereka lagi asik-asik masing-masing, saya juga lagi ngobrol.
nggak ada argumen apapun, tiba-tiba langsung diserang, diinjak-injak sampai Ada perlawanan nggak nggak ada perlawanan sama sekali. itu Bang Ican sendirian. Saya berdua dan teman saya ini lebih asing lagi karena nggak ada yang kenal juga. Oke. Nah, ini waktu yang diajak itu berarti memang hanya mengikut acaranya aja tanpa mengenal siapapun ya di Iya situ. betul. Itu jadi nol. Oke. Setelah terjadi pemukulan, Eh, saya berlangsung berapa lama tuh pengeroyokan? Mas Ican ingat nggak? saya langsung sempet nggak sadarin diri pas diinjak-injak, nggak sadarin diri. Diinjak itu sampai nggak sadarin diri, artinya Iya, sampai pingsan ya. pingsan. Dikeroyok itu sampai pingsan. Oke. Ya jadi nggak sempat ada perlawanan. Pas saya pingsan baru dilakukanlah pencongkelan mata tersebut. Pas terjadi pengeroyokan, yang Mas Ican ingat itu, yang Mas Ican lihat itu ada berapa orang? Banyak, kalau pastinya berapa orang saya nggak tahu, yang jelas lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang. Tapi untuk satu orang yang pertama kali datang untuk melakukan itu, Ya sekarang sudah menyerahkan diri satu orang ini yang awal mula melakukan pemukulan. pelaku utama, Nah, boleh pelaku dibilang. pelaku utama pemukulan dan pelaku pencongkelannya. Oke. Motif mereka akhirnya mengeroyok Mas Ican waktu itu, apakah Mas Ican sendiri tahu motifnya apa? Ya diduga sih karena cemburu itu. Hmm. Diduga Mas Ican, mereka cemburu ini karena dia cemburu ini karena Mas Ican intens Iya, ngobrol sama si Novi ini. iya betul. Novi ini pacarnya dia atau seperti apa, Mas? Kurang tahu kalau status mereka apa, saya kurang tahu karena saya nggak saling kenal, nggak tahu kabarnya dia udah bagaimana. Awalnya juga Novi nggak cerita nggak atau cerita, nggak nggak mengenalkan seperti mengenalkan, biasanya datang berkumpul terus Chan kenalin ini pacar, nggak nggak ada seperti itu juga. nggak ada. Dan Oke. saya juga nggak ada obrolan yang keluar batas sebenarnya sama Nopi ya, Wak. Wajar-wajar aja, obrolan yang wajar, cerita-cerita teman-teman lama aja. Oke. Tidak ada sempat ada kontak fisik waktu itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Setelah itu apa Mas yang terjadi? Setelah dikeroyok dan Mas sadar. Ya saya sadar-sadar sudah di rumah sakit karena masih nggak tahu kalau ternyata mata saya udah mengalami kebutaan. Siapa yang bawa Mas Ican ke rumah sakit waktu itu? Nah, baru ada orang yang kenal sama saya tuh, teman-teman satu komunitas di Pang, Hmm. ternyata datang juga ke situ, tapi setelah mata saya dicongkel, Hmm. dia tahu, oh itu Icang lagi dipukulin, dan dia coba melerai, ternyata dia juga ikut dipukulin. Jadi hampir semua yang mencoba melerai kejadian tersebut dipukulin sama rombongan mereka. Semua yang mau mencoba melerai waktu itu dipukulin sama orang-orang ini. Iya, Itu Mas Ican dapat infonya dari dari di situ. banyak yang datang ke rumah sakit sih, nggak cuman teman-teman Pang, tapi teman-teman Vespa juga banyak yang bukan teman Vespa sih, Hmm. bukan teman tapi melihat kejadian. Melihat kejadian itu di situ ya. Iya, Itu kejadiannya terjadi malam, sore atau pukul 20 lah kurang lebih. artinya malam ya, Iya. Mas ya. Oke, setelah Mas sadar, apa yang akhirnya Mas lakukan dan rasakan? Iya, saya masih belum tahu kalau pas saya sadar kalau ternyata saya sudah mengalami kebutaan Hmm. karena muka saya ditutup perban. Saya kira hanya pelipis atau apa yang diperban, ternyata bukan, dan mata saya sudah mengalami kebutaan. Sampai dilakukan operasi saya masih belum menyangka kalau saya mengalami kebutaan gitu. Waktu di rumah sakit itu pihak keluarga sudah ada juga di situ, artinya Ada malam subuh subuh keluarga sudah datang. itu pihak keluarga yang hadir pertama di rumah sakit siapa Mas Ican? Adik saya, adik, abang, Oh, oke, adik Mas Ican. ya. Setelah tahu Mas Ican di rumah sakit, adik Mas Ican datang, siapa yang melaporkan pertama ke Adik, berwajib? adik, Oke, terus laporannya seperti apa? ya. Adik tahu dari
teman yang bawa saya ke rumah sakit. Kalau saya ini dikeroyok langsung buat laporan ke kepolisian. Setelah buat laporan ke kepolisian itu apakah langsung saat itu juga polisi bertindak untuk mencari pelakunya atau Belum, belum sih kayaknya. Yang saya dengar-dengar setelah ada lawyer baru mulai ada tindakan. jadi yang pelaku utamanya itu ditangkap atau seperti apa, Mas? Enggak, eh, diduga beliau menyerahkan diri karena takut, karena sudah banyak di sosial media yang mengecam tindakan pelaku. Oke, jadi untuk pelaku utamanya ini datang menyerahkan diri. Ya, Setelah berselang berapa hari setelah laporan itu? seminggu setelah kejadian beliau sempat melarikan diri ke daerah Jawa katanya. Oh, jadi sempat melarikan diri dulu. Ya, Baru akhirnya menyerahkan diri karena takut. karena banyak yang memposting di sosial media untuk mengecam tindakan yang pelaku lakukan. Baru sampai sejauh ini baru satu pelaku yang tertangkap. Iya, betul. Untuk yang lainnya mungkin seperti apa, Mas? Lebih jelasnya bukan tertangkap sih, menyerahkan diri. Oke. Untuk pelaku-pelaku yang lainnya mungkin sampai sekarang yang Mas Isan tahu perkembangannya seperti apa? Belum ada nama. Sebenarnya sudah ada nama yang seharusnya statusnya menjadi tersangka, cuman belum ada perkembangan untuk seharusnya sudah berada bersama pelaku yang menyerahkan diri. Sampai sekarang ternyata belum, karena Perkembangannya seperti apa yang tadi Mas Ican kan Mas Ican katakan bahwa salah satu pelaku ini sudah melakukan perkembangan. Perkembangannya mungkin seperti apa? Apakah diakui oleh pelaku utama ini ada beberapa orang pelaku lagi atau seperti apa? Tapi yang kepolisian. terakhir saya dapat info sih si pelaku ini sudah menyebutkan satu nama dan penyidik sudah melayangkan surat panggilan beberapa kali. Cuman sampai sekarang belum ada tindakan yang memuaskan sih buat kita sebagai keluarga dan korban. Sampai sekarang belum ada tindakan yang bikin kita puas untuk minimal ada nama-nama lain lah yang dikasih tahu ke kita dan dijemput untuk. Artinya memang ada satu nama yang Sudah dikasih tahu sama pelaku utama. ya, Dan memang surat pemanggilan itu sudah dilayangkan. sudah dilayangkan. Tim penyidik berapa kali untuk pemanggilan sendiri itu? Yang Mas Ican tahu nggak sudah berapa kali dilayangkan surat pemanggilan untuk pelaku lainnya? Kalau jelasnya beberapa kali sih nggak tahu. Terakhir saya di BAP itu sudah ada hampir 2 minggu, itu udah 2 kali surat panggilan. Seharusnya sekarang sudah lebih dari 2 kali. Artinya mau kita katakan bahwa memang kasusnya Mas Ican ini mandek ya Iya, betul. di Polres Di Polsek Gunung Putri. Oke, mungkin harapan dari Mas Ican sendiri seperti apa? Harapan untuk hukumnya lebih cepat lagi, karena kita sebagai keluarga dan sebagai korban belum puas jika hanya satu orang yang saat ini ada di polsek. Tapi untuk pelaku utama yang datang menyerahkan diri, apakah Mas Ican sendiri yakin bahwa itu pelaku utamanya? Ya, saya yakin dia pelaku utamanya. Mas Ican sendiri sudah bertemu dengan dia? eh Ditahan di polsek? Belum, karena saya kan mengalami ini kebutaan. Ya. Cuman teman saya melihat iya dia yang ada di lokasi dan memukul dia pakai besi. Jadi Mas Ican hanya Hmm, tahu kabarnya dari teman yang memang juga melihat bahwa dia ini salah satu pelakunya. Iya, selain melihat kan banyak video yang beredar di sosial media kalau dia sedang melakukan pencongkelan tersebut. Jadi Nah, dari video di sosial media itu iya, verifikasi nih bahwa benar nih iya, bahwa memang pelaku utamanya ini yang sudah ditangkap, sudah menyerahkan diri nih. iya, betul dia. Artinya masih ada beberapa pelaku lagi di luar sana yang sampai saat ini belum menyerahkan diri atau belum ditangani oleh pihak kepolisian, benar Mas Ican?
Iya, betul. Dan saya berharap dari video tersebut juga bisa dikembangkan karena kita tahu kepolisian Indonesia ini sangat bagus. Seharusnya dari video tersebut bisa memverifikasi wajah-wajah karena jelas sih eh, dari cerita teman-teman sih jelas wajah-wajah yang di video tersebut meskipun gelap gitu. Artinya memang wajah-wajah mereka ini jelas ya Mas Ican ya. Ya karena kita punya cyber yang bagus sih saya rasa cukup untuk memverifikasi wajah-wajah pelaku. Update terakhir dari pengacara Mas Ican seperti apa? Ya terakhir belum ada kepuasan dari pengacara pun dari kuasa hukum kita juga belum puas dengan satu nama tersebut. Masih berharap cepat untuk menjemput pelaku-pelaku yang lain karena belum ada hasil yang membuat kita puas gitu.